Saat itu hari Sabtu di klub lingkunganku. Kulihat teman-temanku sedang ngobrol, jadi aku segera mendekat bergabung. Bagaimana dengan Walmart? Walmart? Kalian nongkrong di sana? Boleh aku ikut? Aku suka sekali melihat barang di dinding. Hah? Kenapa semua orang melongo padaku seperti alien? Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Kalian mungkin mengira apa cewek ini tinggal di balik batu? Bagaimana mungkin dia tak tahu Walmart? Ya, sekarang aku tahu. Hai, aku Jasmine, anak satu-satunya dari pengusaha hotel terbesar di New York. Besar dalam keluarga kaya, aku terbiasa dengan pesta mewah dan berada di sekitar keluarga kaya. Itulah gimana aku bertemu teman-temanku, Katie dan Ashley. Putri dari rekan bisnis orang tuaku. Aku mungkin punya gaya hidup yang istimewa, tapi sebenarnya aku paling senang saat aku kerja di studio seniku. Aku punya akun Tumblr anonim di mana aku bagikan beberapa lukisan cat minyakku yang terbaik. Di sana aku ngobrol dengan salah satu penggemarku ini, Daniel. Dia sungguh keren, dan dia juga suka sekali seni. Tapi yang terhebat dari semua itu, aku baru tahu kita akan masuk SMA yang sama. Yeay! Kado saat tahun ajaran sekolah dimulai, aku minta bertemu Daniel secara langsung. Oh, itu pasti dia. Aku hendak menyapanya saat tiba-tiba seorang gadis muncul. Wah, tentu ada banyak gadis kaya di sini. Aku bersumpah kulihat beberapa dari mereka melirikmu. Oh, yang benar saja. Kau tahu bagaimana aku paling benci putri-putri manja itu. Aku hanya tak tahan berada di dekat mereka. Oh, tidak. Daniel benci cewek kaya? Aku tak bisa biarkan dia melihatku hari ini. Tidak seperti ini. Jadi aku mengirim pesan padanya mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Selama beberapa hari kemudian, aku tahu kalau si Daniel adalah si keren yang nilainya sempurna. Saat ini menjadi ketua klub lingkungan. Dan dia jomblo. Jadi itu Haley, hanya teman dekatnya. Aku bertekad untuk menaklukkan hati Daniel. Aku hanya perlu mencari cara mensiasati semua yang berkaitan dengan anti kekayaan. Aha! Aku akan pura-pura menjadi cewek normal dan ikut klub lingkungan David. Sementara aku akan membuatnya jatuh hati padaku sebelum memberitahunya kebenaran tentang akun Tumblrku. Tentu saja, aku tak bisa biarkan Katie dan Ashley tahu tentang ini juga. Dan disinilah aku, di klub lingkungan. Aku langsung mendekati Daniel dengan permen, tapi kau tahu betapa buruknya kemasan untuk planet ini? Lagi pula, Dan tak suka permen. Di saat makan siang di luar kebiasaan, ku pesan makanan cepat saji. Tapi saat hendak mengambilnya, kulihat semua bergosip dengan sesamanya tentang buruknya orang yang berani pesan makanan dengan pembungkus plastik sekali pakai. Oh, konyolnya aku. Aku benar-benar lupa kalau aku di klub lingkungan. Dengan cepat aku bohong kalau aku sudah makan, meskipun perutku mengeram seperti monster. Dan insiden hari ini adalah momen memalukan lainnya yang kuciptakan sendiri di klub. Oh, Walmart. Ya, aku hanya bercanda. Silakan bersenang-senang di sana. Belajar menjadi anak perempuan normal itu sulit, tapi berurusan dengan teman-temanku yang kaya bahkan lebih sulit lagi. Aku sangat sibuk di klub. Aku benar-benar lupa aku masih memakai tas daur ulang. Bukan punyaku. Di lain waktu aku hampir ketahuan saat berusaha menggalang dana dengan teman klub yang lainnya. Aku akhirnya sembunyi di kamar mandi selama 1 jam penuh. Tapi semua penderitaan ini sebanding karena aku bisa bergaul dengan Daniel. Daniel, aku punya ini untukmu. Oh, ini untukku? Kau memang pelukis yang hebat ya. Terima kasih. Oh ya, kenalkan Andy. Dia ada di grup desain poster halte bus ramah lingkungan dan kau akan bekerja dengannya mulai sekarang. Bukannya anak kaya sepertinya tak butuh naik bus. Andy, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa katakan hal yang sama denganmu. Ayahku baru menikahi ibu Daniel, jadi disinilah aku mendukung saudara tiriku yang baru. Oh, jadi Andy yang kutemui di pesta mewah dengan orang tua kami di masa lalu ada di lingkaran dalam Daniel. Ini berita yang luar biasa. Jadi kuceritakan padanya rencanaku untuk dapatkan Daniel. Jadi, ada kemungkinan kau membantu cewek ini? Tentu, aku selalu ingin Daniel punya pacar kok. Dia benar-benar perlu sedikit bersantai. Sejak saat itu, Andy mulai mengajariku tentang hidup biasa. Pernah, dia bersikeras mengajakku ke taman hiburan untuk pertama kalinya. Memangnya kenapa orang-orang naik bus? Kenapa mereka tak naik mobil saja? Tak semua orang mampu membeli mobil, Jess. Jadi, kapan bus akan menjemputku? Bus tak datang padamu. Kau harus pergi ke halte bus. Hah? Halte bus? Apa itu? Itu sudut dengan kursi duduk. Kau akan lihat. Bus itu padat dan ada bau unik datang dari suatu tempat di belakangku. Mana sempanya dan handuk panasku? Jess, ini bus, bukan pesawat. Kau tak mendapat semacam itu di sini. Kemudian bus tiba-tiba tersentak dan aku terlempar ke depan. Tapi Andy menangkapku di lengannya. Aku mengintip ke arahnya dan jantungku hampir berhenti berdetak. Dia tampak sangat tampan dari sudut ini. Akhirnya, kami sampai di taman hiburan, dan ternyata taman hiburan itu sangat menyenangkan. Aku terus memutar-mutar cangkir teh hingga aku merasa pusing, dan melempar bola ke tumpukan kaleng. Di perjalanan pulang, Andy bersikeras ikut mengantri panjang untuk mencoba taco. Aku tak pernah menunggu begitu lama untuk makanan sebelumnya, tapi oh ya ampun, rasanya lebih enak daripada makanan kelas Michelin Star. Yang terbaik dari semuanya, Andy juga bantu aku mendekati Daniel. Aku sangat gugup.
Pohon-pohon ini banyak daunnya ya. Maksudku semua pohon memang berdaun, kecuali saat musim dingin pohon-pohon tak begitu berdaun. Kau ini kombinasi yang pas antara imut dan aneh. Astaga naga, dia pikir aku ini imut. Aku bersiap untuk ciuman pertamaku yang manis saat Haley menyela dan mulai membuat Daniel bosan dengan membahas suatu proyek. Kemudian di hari itu, Haley menarikku ke sudut. Siapa kau dan kenapa kau ikut klub ini? Aku hanya orang yang gemar dengan lingkungan dan pencinta alam. Cewek ini ada di mana-mana, menjadi obat nyamuk antara aku dan Daniel. Tapi tak apa, karena Andy mengundangku ke rumahnya untuk mengerjakan poster untuk klub. Dan maksudku, aku bisa dengan nyaman bertemu Daniel di sana juga. Oh, beberapa lukisan di sini luar biasa. Aku tak menyadari kalau Andy adalah penggemar seni. Kami mendiskusikan beberapa artis kesukaan kami. Kemudian kutunjukkan beberapa lukisan terbaikku di akun Tumblrku. Wow, aku bisa katakan kau benar-benar berbakat dalam membarukan transisi. Sebenarnya aku bercita-cita jadi seniman, tapi saat ibu meninggalkanku dan ayah untuk berkeliling dunia dan mengejar impian melukisnya sendiri, aku tak ingin membuat ayah lebih sedih lagi dari sebelumnya, jadi aku berhenti melukis. Kukatakan padanya untuk mengejar mimpinya, apapun yang terjadi dan mengundangnya ikut denganku di studio seni kapanpun dia mau. Tiba-tiba terasa sangat panas di sini. Aku perlu segelas air sebelum aku meleleh. Aku berjalan ke dapur mendapati Daniel sedang melamun menatap keluar jendela. Hei, apa semua baik-baik saja? Halte bus ramah lingkungan temui jalan buntu karena kurang dana. Aku tahu aku bisa saja berikan dia beberapa uang sakuku, tapi itu artinya mengungkap kalau aku cewek berada. Jadi kuhibur dia dengan wajah-wajah lucu dan mengatakan kalau semua akan baik saja, tapi kemudian... Kau tak paham, aku harus membuat proyek ini berhasil tak peduli bagaimana. Hanya dengan itu aku bisa dapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas impianku. Perilakunya membuatku kaget. Daniel yang ini benar-benar berbeda dengan penggemar yang kuajak bicara. Tapi mungkin dia hanya bersandiwara karena halte bus ramah lingkungan berarti sekali untuknya. Jadi, hari berikutnya kuputuskan untuk memberi Daniel hadiah yang paling diinginkannya. Amplop berisi uang saku bulananku. Saat aku hendak mendekati Daniel, Haley mencegatku. Aku sudah tahu rahasiamu, cewek tajir. Apa? Tidak. Kau pasti berkhayal yang tidak-tidak. Oh, benarkah? Jadi kau tak mengenal orang-orang ini? Bukankah mereka pembuat anak dari kelompok anak orang kaya? Ya, itu mereka. Tapi kenapa berteman dengan para anak manja itu? Anak manja? Jas, teganya kau berkata begitu. Semua akting selamatkan pohon itu tak mempan padaku. Kau bertingkah palsu sejak awal, jadi aku mengikutimu dan melihatmu dengan teman-teman kayamu di gerai mewah. Itu benar, ayah Jasmine punya lebih banyak hotel daripada gabungan rumah-rumah anggota klub bodohmu itu. Aku tak tahu apa yang dilakukan di sini. Daniel berjalan pergi tanpa mengatakan apapun, jadi aku berlari mengejarnya. Aku tahu benar kalau orang kaya seperti kalian tak ada baiknya. Kau bisa saja danai proyek itu, atau paling tidak bantu aku minta pinjaman ke ayahmu, tapi kau tak melakukan apapun. Kau membuatku jijik. Aku hanya melakukannya karena aku menyukaimu. Lalu Kathy dan Ashley memergokiku. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan tadi. Itu salahku. Seharusnya aku tak katakan hal buruk tentang kalian. Aku tak mengira gadis terhormat sepertimu akan merendahkan diri sendiri untuk belas kasihan cowok sepertinya. Kalau kau mau balik ke kelompok, maka putuskan hubungan dengan teman-teman berkantong cekakmu itu. Mungkin teman-teman klubku benar, kita selama ini dangkal dan materialistis. Kita harus berubah, bukan mereka. Kau, beraninya kau, Jasmine? Jasmine! Jadi Daniel tak ingin melihat wajahku lagi sementara Kathy mendepakku dari grup. Selama seminggu penuh, aku mengurung diri di kamarku. Kejadian itu memang buruk, namun itu memberiku waktu untuk berpikir lebih jernih dan menyadari aku sebaiknya berhenti mengejar Daniel. Sebaliknya, aku ingin lebih aktif di klub lingkungan karena aku sangat senang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jadi, pagi berikutnya, aku pergi ke pantai untuk bersih-bersih dengan klub. Semua orang sangat kaget melihatku, terutama Andy. Kau kembali. Aku sangat lega kau kembali. Dari mana saja kau? Kemudian kami ngobrol dengan riang sambil membersihkan sampah dengan semua orang. Hanya Daniel dan Haley yang jelas tampak terganggu, tapi aku cuma tak peduli. Sejak saat itu, aku sibuk membantu menyiapkan pertunjukan Teng Hiu untuk menggalang dana halte bus ramah lingkungan. Suatu hari, Daniel mendekatiku dan minta maaf karena bersikap berlebihan hari itu. Dia lanjut menjelaskan ibunya dicap matre sejak menikahi ayah Andy. Dia ingin tunjukkan kalau tak seperti Andy yang dilahirkan dengan kemewahan, dia tak butuh uang. Dan dia bisa dapatkan beasiswa untuk masuk kampus lewat halte bus ramah lingkungan. Mendengar ini aku melunak dan memaafkannya. Setelah itu, kami berteman lagi. Dan kurasa dia menggodaku. Hey Jess, kau tampak cantik hari ini. Kau punya mata yang cantik. Tapi entah kenapa setiap kali aku bersamanya, yang kupikirkan hanya Andy. Waktu berlalu, dan tibalah babak kualifikasi Teng Hiu. Seluruh klub dengan gugup menyaksikan Daniel mempresentasikan proyek tersebut. Dan coba tebak, proyek kami terpilih untuk babak final. Tepat saat itu, Daniel mengikutiku keluar. Jasmine, maukah kau menjadi pacarku? Aku sangat bingung sampai aku mengangguk tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa aku tak merasa senang sama sekali. Di kencan pertamaku dengan Daniel, kudapati pikiranku kembali membayangkan Andy.
Parahnya lagi, aku merasa dia menghindariku. Beberapa hari kemudian aku mengadakan pesta ulang tahunku ke-16. Semua temanku dari klub lingkungan ada di sana, kecuali Andy. Kemudian Daniel naik ke atas panggung. Hai semuanya, aku sudah menyiapkan lagu istimewa untuk pacarku Jasmine. Kau bilang kau menyesal, tapi sekarang sudah terlambat. Jadi simpan saja, menyingkirlah, diamlah. Karena jika kau pikir aku peduli padamu sekarang. Hei cewek, aku tak peduli. Berikutnya yang ku tahu semua terkesiap, lalu memandang kasihan. Jadi ini untukmu Jasmine, kau anak manja, kaya yang tak berguna. Selamat ulang tahun, kau keputuskan. Aku terpaku tapi berusaha menenangkan diri. Ya, aku kaya, tapi bukan manja dan tak berguna. Orang-orang itu lebih dari kelas sosial mereka, kau tahu? Tiba-tiba kulihat sebuah tinju melayang di udara. Itu Andy yang meninju Daniel. Kau bajingan, kau akan membayar untuk ini. Kemudian dia menuntunku pergi. Andy mendudukanku di bangku dan aku tak bisa berhenti menangis. Sudah, berhenti menangis. Dia tak layak mendapatkanmu. Tak pernah. Tapi aku tak bisa berurusan dengan hal ini sekarang, jadi aku berbalik dan lari tanpa mengucap sepatah kata pun. Setelah menangis hingga tertidur malam itu, aku tahu hari berikutnya aku harus tangguh. Jadi aku kembali ke klub untuk mengambil barang-barangku. Hei, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku tak pernah mengira dia bisa lakukan hal seburuk itu padamu. Dan aku minta maaf telah bersikap kasar padamu selama ini. Aku tahu sekarang kalau itu salahku. Tak apa, kurasa itu salahku sejak awal. Aku mengabaikan kenyataan kalau kami tak cocok hanya karena dia itu penggemarku. Daniel itu penggemarmu? Ya, dari akun Min Arts di Tumblr milikku. Ya Tuhan, itu kau? Penggemar itu aku, bukan Daniel. Oh, itu masuk akal. Kurasa aku sudah salah paham akan semuanya selama ini. Tapi kenapa ada foto dan informasi Daniel? Hailey mengakui dia naksir Daniel. Tapi sekarang aku tahu sifat aslinya. Dia tak pantas lagi, kau tahu? Aku juga akan meninggalkan klub ini. Daniel lah yang harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Meski masih dalam suasana kurang baik, aku datang ke babak final Teng Hiu untuk melihat proyek di mana aku berkontribusi. Dan ya, hal tebus ramah lingkungan kami akhirnya mendapat persetujuan pendanaan. Ketika tiba-tiba, aku akan investasi, tapi aku tak mau Daniel jadi pasanganku. Aku ingin itu Hailey, karena dia otak di balik semua ini. Semua anggota klub berseru bersama untuk mendukung Hailey dan mencemooh Daniel. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Kau bilang ayahmu akan berinvestasi ke proyekku kalau kuputuskan Jasmine di depan umum. Aku juga tak tahu. Mungkin itu karena kau benar-benar payah. Momen berikutnya, ayah Katie berada di antara mereka. Untungnya, Andy memberitahu saya tentang kontribusi Hailey dalam proyek ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dengan mendanai oportunis. Sedangkan kau, Katie, bagaimana mungkin kau berlaku begitu ke teman? Kau akan terima hukumanmu di rumah. Setelah pertunjukan selesai, aku berjalan-jalan dengan Andy. Jadi, ini rencanamu selama ini, ha? Daniel sudah keterlaluan kali ini. Aku perlu memberinya pelajaran dan, Jess, aku sudah menyukaimu sejak kita mulai berteman. Tapi dengan bodoh aku setuju untuk membantumu mendapatkan Daniel. Ini begitu mendadak. Aku tak tahu, Andy. Aku janji menjagamu sejak saat ini. Tolong beri aku kesempatan. Andy, sebenarnya aku juga menyukaimu, tapi diriku yang bodoh ini terus memberitahu diriku untuk mengejar Daniel dan selama ini aku sering memikirkanmu. Tapi aku cuma butuh waktu. Itu saja yang perlu aku tahu. Hey, selamat datang di gerai kopiku di Pasar Loak, Felton High. Tunggu sebentar, aku perlu menambahkan sentuhan akhir pada latte ini. Sempurna. Teman-teman, coba ini. Ini adalah minuman spesial yang aku buat untuk merayakan 2 bulan jadian kami yang FYI adalah hari ini. Romantis banget. Apa nama minuman ini? Kayaknya Patrick yang harus menamainya. Kita bisa menamainya muntahan Paige. Karena ini mengingatkanku saat kita berusia 5 tahun dan kamu muntah di belakang mobil ibuku saat perjalanan kita. Hahaha. Hentikan, aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Itu salah satu kenangan favoritku karena saat itulah aku jatuh cinta padamu. Atau bagaimana dengan, mengapa semua hal harus menjadi lelucon bagimu? Pergi saja, kita putus. Maaf tentang itu. Aku Paige dan semua orang memanggilku si sempurna Paige. Karena, ya, semua hal tentangku sempurna. Dan itu semua berkat orang tuaku. Ayahku direktur rumah sakit dan ibuku rektor universitas. Mereka berdua sangat hebat dalam pekerjaan mereka, mengurus urusan keluarga, tidak pernah bertengkar, dan selalu tersenyum. Dan aku cantik, pintar, dan punya beberapa bakat seperti membuat minuman. Mimpiku adalah menjalankan kedai kopi sendiri, sebagai sampingan dari pekerjaan impian di stasiun TV nasional yang pasti akan aku dapatkan. Kemudian aku pulang ke rumah bersama pacar impianku yang merupakan pria sempurna yang bisa kuandalkan. Dan kami akan memiliki kisah cinta yang sempurna seperti orang tuaku. Lalu mengapa aku memilih pria lucu sebagai pacarku? Kalian bertanya? Sebelum dia menjadi mantan pacarku sekarang, Patrick adalah teman dekatku sejak kecil. Kami tinggal di lingkungan yang sama dan saat itu adalah pesta ulang tahun temanku Doris. Tetapi dia membuat syarat konyol bahwa semua gadis harus membawa seorang pria. Tolonglah.
Ini terdengar konyol, jadi aku mengira itu hanya lelucon dan datang sendirian. Hanya saja semua orang membawa pasangannya. Paige, berhenti pilih-pilih dan berikan kesempatan seorang pria. Bagaimana dengan sahabatmu Patrick? Dia baik, pintar, jago basket, dan cukup tampan, kan? Tidak, tidak, tidak. Kami sudah lama berteman. Dia baik-baik saja, kurasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa memenuhi standar tinggimu yang konyol. Dia yang terbaik yang akan kamu dapatkan, dan lihatlah, dia juga sangat lucu. Sifat humor Patrick sejauh ini adalah sifatnya yang paling menjengkelkan. Baiklah si sempurna Paige, kamu cuma perlu datang ke pesta sendirian. Dan aku ragu itu adalah hal yang sempurna untuk dilakukan. Aku rasa kata-kata Doris terngiang di pikiranku, karena ketika Patrick mengantarku pulang, aku tanpa sengaja berkata, "Hei, semisal kita berdua masih lajang setelah usia 17 tahun, ayo kita pacaran." Kemudian tahun sekolahku yang sempurna akan berakhir dengan malam pesta yang sempurna dengan kekasih SMA-ku seperti film komedi romantis. Hah? Kamu terlalu banyak makan gula atau apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma tidak mungkin datang ke pesta tanpa pasangan. Oh, sungguh kejutan. Seolah-olah ada orang yang berani datang ke pesta tanpa pasangan. Tapi aku bukan orang sembarangan. Hal memalukan seperti itu akan menjadi goresan pada berlian yang mana itu adalah aku. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Waktu berlalu dan aku berkonsentrasi pada pelajaranku dan hobiku. Lalu tanpa aku sadari, aku sudah berusia 17 tahun dan masih belum punya pacar. Aku mendengar suara aneh dari balkon. Patrick? Apa yang dia lakukan dengan mawar di mulutnya? Hei, apa kamu ingat janji kita dulu? Oke, baiklah. Mulai hari ini aku mengizinkanmu menjadi pacarku. Pulanglah dan bersiap-siap. Malam ini akan menjadi kencan pertama kita. Tunggu, kamu serius? Ini bukan lelucon. Kenapa kamu selalu bercanda? Baiklah, baiklah. Kemana kekasihku ingin pergi untuk kencan pertama kita? Jadi kami mulai kencan dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena dia sudah mengenalku sejak lama. Dia tahu apa yang kusukai dan apa yang kupikirkan. Dia tidak pernah berdebat denganku dan hanya melakukan apa yang kuminta. Dan yang terbaik dari semuanya, semua orang memuji kami dan mengatakan kami pasangan yang diciptakan di surga. Hanya ada satu masalah. Selera humor Patrick menghancurkan suasana romantis. Jadi itulah yang membawa kami ke masa sekarang dan mengapa aku mengakhiri hubungan kami. Malam harinya, Patrick menelpon dan minta maaf, tapi aku tegaskan kami tetap putus. Karena aku tidak ingin membebani persahabatan kami. Dia tampak cukup terkejut dengan ini, tapi Patrick tetaplah Patrick. Dia segera menanggapinya dengan ringan. Kembali ke zona pertemanan. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu menjemput Paige setiap pagi lagi. Bagus. Sampai ketemu di kelas. Entah kenapa aku sedikit sedih karena dia menyetujui hal ini dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hubungan singkat yang bodoh kan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pestanya? Aku tidak bisa kehilangan muka di depan teman-temanku, jadi aku gabung ke aplikasi kencan untuk dapatkan pangeran tampanku. Terlalu pendek, terlalu kutu buku, terlalu nyentrik. Dan setelah berhari-hari menggeser dengan putus asa, aku akhirnya menemukan pria yang menarik perhatianku. Maksudku, aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti tampan. Aku langsung kirim pesan padanya dan tahu tidak, kami langsung cocok dan langsung mengatur kencan. Aku merapikan rambut sesekali lagi dan berjalan mendekatinya. Halo kamu? Patrick? Kejutan sayang, aku adalah pasangan misteriusmu yang sempurna. Oh, Patrick, aku bersumpah. Bagaimana perasaanmu? Marah ya? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan hatiku yang malang saat kamu menghancurkannya berkeping-keping. Hahaha. Aku benar-benar marah, tapi Patrick tetap menyeringai menyebalkan. Jadi kamu sangat haus akan cinta? Baiklah, aku tahu tipe idealmu dengan sangat baik. Biarkan aku carikan pria untukmu. Kamu tahu, pria tampan cenderung bergaul dengan kelompok. Kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tampan hanyalah satu hal dalam daftarku. Kandidat pertama adalah seorang pria bernama Bevis, kapten tim basket. Kami mulai berbicara dan berjalan cukup baik hingga dia mengundangku untuk menonton pertandingannya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku sebelum mencetak lemparan 3 poin sempurna. Semua pandangan cemburu tertuju padaku. Sepertinya Patrick benar-benar menemukan pasangan yang bagus untukku. Awalnya ini cukup keren, tapi tak lama kemudian, semua surat cinta dan hadiah yang diterima Bevis mulai terasa mengganggu. Hal terburuknya, dia menerima semuanya. Dia tampaknya sama sekali tidak setia. Selain itu, nilainya sangat jelek dan dia selalu berkeringat. Kandidat pertama ini tidak lolos. Selanjutnya Daniel, seorang jenius yang lucu dan suka menciptakan berbagai hal. Aku sangat suka melihat betapa bersemangatnya dia saat mengerjakan sesuatu. Dia sangat berbakat. Tapi dia selalu datang terlambat ke kencan kami dengan alasan ada kerusakan mesin. Pakaiannya selalu kotor terkena minyak dan yang dia bicarakan hanyalah penelitian. Oh, sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat robotik. Aku pulang ke rumah dan melihat Patrick sudah membuat dirinya nyaman di ruang tamu kami. Dia pasti sudah mendengar berita itu. Jadi cowok olahragawan punya terlalu banyak penggemar cewek, tidak bagus. Cowok mekanik terlalu sibuk, tidak bagus. Lalu mungkin cowok kaya dengan banyak waktu luang bisa memperlakukanmu seperti putri? Patrick memperkenalkanku kepada seorang pria bernama Eric, anak kaya di sekolah yang memanjakanku dengan hadiah-hadiah mewah. Itu menyenangkan, tapi sikapnya yang selalu nempel padaku membuatku sesak napas. Dia selalu ada di sana dan tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan padaku.
Dia juga menghabiskan waktu lebih lama daripada aku untuk bersiap-siap. Tidak, terima kasih. Kenapa? Kamu terlalu menempel. Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna? Apa? Aku hanya menempel padamu karena aku peduli. Tapi sepertinya aku hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu hanyalah gadis manja keras kepala yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu sebelumnya. Tidak berguna? Keras kepala? Manja? Kata-kata Erik masih terngiang-ngiang di kepalaku saat aku berjalan pulang, lalu aku melihat Patrick mendekat. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Apakah Erik? Kekurangannya adalah terlalu kaya, ya kan? Bukan Erik, itu kamu. Kamu sengaja menjodohkanku dengan orang-orang aneh itu, bukan? Apa maksudmu? Aku hanya memilihkan pria yang paling cocok untukmu. Tidak, mereka tidak cocok. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti aku. Oh, begitu? Seberapa baik kamu mengerti aku kalau begitu? Kalau kamu percaya diri, coba carikan aku pacar yang ideal. Oke, mungkin dengan begitu kamu akan berhenti menggangguku. Ternyata mencari pacar untuk Patrick lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia sangat ramah dengan semua orang. Aku benar-benar tidak tahu tipe wanita seperti apa yang dia suka. Terserahlah, toh dia juga tidak berusaha mencari pria yang baik untukku. Jadi aku hanya akan membalas budi. Tidak, tidak, tidak. Oh, Nina, aku kenal dia. Gadis seksi yang penuh skandal dan selalu dandan berlebihan seperti patung lilin. Aku cukup yakin dia menyukai Patrick karena dia selalu menyemangatinya dari pinggir lapangan selama pertandingan. Patrick, mari kita lihat kencan seru apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini. Keesokan harinya, aku langsung mendekati Nina dan bertanya apakah dia mau berkencan dengan Patrick. Dia terlihat agak terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah aku memperkenalkan mereka satu sama lain, aku duduk di meja terdekat dan mengamati. Aku berharap semuanya akan sangat canggung di antara mereka, tapi mengejutkannya, mereka terlihat cukup akrab. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka terus tertawa terbahak-bahak. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Patrick dan Nina berpamitan dan begitu Nina pergi, aku melompat keluar dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa bersenang-senang mengobrol dengan Nina sepanjang malam?" Tawanya terbahak-bahak, itu sangat tidak seperti seorang perempuan. Jadi, dia menyenangkan. Semua orang punya kekurangan. Bahkan menurutku itu bukan kekurangan. Itu imut. Baik, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersenang-senang. Tapi di hari-hari berikutnya, aku masih melihat Patrick dengan Nina. Lalu di sekolah, aku mendengar Nina berbicara dengan teman-temannya. Malam ini, pantas saja kamu terlihat sangat bahagia sepanjang hari. Tentu saja, ini akan menjadi pengakuan besar. Hah? Mereka baru saja berkencan selama 5 menit. Aku bertanya-tanya mengapa Patrick sangat menyukai Nina. Jadi aku memutuskan untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka ke restoran mewah ini. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira si sempurna Paige akan melakukan hal seperti ini? Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Mereka bicara sebentar, lalu Patrick pergi menjawab telepon. Aku pikir dia akan merencanakan pengakuannya atau sesuatu. Tapi kemudian mengejutkannya, seorang pria masuk dan duduk dengan lengannya melingkari Nina. Itu Bevis. Apa? Bagaimana mereka bisa sangat tidak tahu malu? Aku cepat-cepat berlari mencari Patrick yang sedang bersantai di pojokan, jadi aku segera menariknya kembali ke meja. Lihat, kau diselingkuhi. Diselingkuhi? Apa maksudmu? Gadis yang telah menempel padamu selama berhari-hari telah menggoda rekan timmu. Tolong berhentilah bersikap bodoh. Nina hanya temanku. Dia menyukai Bevis, bukan aku. Nina jelas menyukaimu. Dia mengikuti setiap pertandingan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba beralih ke Bevis? Kamu harusnya membelaku, bukan orang asing sepertinya. Apa kamu lupa Patrick dan aku rekan satu tim? Nina sebenarnya ada di sana untukku. Aku setuju bertemu Patrick hanya karena aku ingin memintanya berbicara dengan Bevis untukku. Maaf telah membuatmu bingung. Cemberut bulldog apa ini? Kita baru saja berhasil menjodohkan pasangan. Ayo pergi, beri sejoli ini ruang pribadi. Sepertinya kamu harus mencarikanku gadis lain. Jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak mau teman yang sembrono dan tidak berperasaan sepertimu. Kamu yang tidak berperasaan. Kamu membuat kekacauan dengan standar konyolmu dan berharap orang lain mengikuti semuanya. Lalu bertindak seperti korban? Kamu tidak lihat bagaimana Patrick adalah korban sebenarnya di sini? Dia penuhi kebutuhanmu yang tidak masuk akal, bahkan membantu mendapatkan pacar. Tapi kamu perlakukannya seperti sampah. Paige yang egois. Kamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apa? Apa yang kamu tahu? Lagi pula kamu cuma seorang gadis plastik. Ya, aku mungkin plastik, tapi setidaknya aku menyadari kekuranganku dan berusaha memperbaikinya, tidak sepertimu. Kamu menyebut dirimu berlian, padahal sebenarnya kamu hanya batu kerikil yang konyol. Apakah benar ini yang orang pikirkan tentangku? Aku tidak percaya ada orang yang menggambarkanku dengan kata-kata sejelek itu. Aku berlari pulang dan mengurung diri di kamarku. Menyadari bahwa orang lain menganggapku buruk membuatku sangat tertekan. Ibu masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku dan aku akhirnya menceritakan semua padanya. Semua orang sepertinya membenciku sekarang. Bagaimana aku mungkin akan sendirian seumur hidup tanpa menemukan pasangan sempurna dan tidak memiliki akhir yang bahagia seperti ibu dan ayah. Nah, semua orang punya kekurangan. Aku dan ayahmu juga. Aku bisa jadi sangat pemarah, tapi ayah selalu tahu bagaimana caranya untuk menenangkanku. Sementara itu dia sangat tidak romantis, jadi aku harus memberi petunjuk sesekali. Intinya, saling terima dan cintai kekurangan satu sama lain. Itulah rahasia dari pernikahan yang langgeng dan bahagia.
Bicara dengan ibuku membuatku paham tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu standarku tidak masuk akal. Aku punya beberapa permintaan maaf yang harus disampaikan. Aku kirim pesan ke Bevis, Daniel, Eric, dan Nina. Bevis langsung membalas dan mengatakan dia juga minta maaf atas apa yang dia katakan. Tapi itu berasal dari niat baik dan dia yakin bahwa aku lebih baik dari itu, karena dia percaya pada pandangan Patrick terhadap orang-orang. Sekarang tinggal satu permintaan maaf terakhir yang harus kulakukan dan aku harus melakukannya secara langsung. Oh, sepertinya dia sudah menemukanku. Hai cantik, kamu mencariku? Pria paling tampan di kota ini? Tolong berhenti, aku datang untuk bicara hal serius. Aku juga datang untuk menemuimu. Percayalah, aku tidak sengaja menjodohkanmu dengan pria-pria konyol itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Karena aku menyukaimu, Paige. Sungguh. Sejak kapan? Aku pikir kita hanya berteman baik. Sejak kita mulai berkencan, awalnya aku hanya mengikutinya, tapi lama-kelamaan aku merasa punya perasaan nyata untukmu. Aku sangat menyesal telah membuatmu kesulitan. Berada di dekatmu membuat kepalaku kacau. Aku selalu bercanda hanya karena ingin membuatmu tersenyum, tapi ternyata kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku akan berusaha menguranginya mulai sekarang. Tidak, aku juga minta maaf. Kamu tidak perlu mengubah apapun untukku. Bagaimanapun juga, itulah dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar telah belajar sekarang. Tidak ada orang yang sempurna. Dan justru cara orang melengkapi ketidaksempurnaan satu sama lain, dengan perbedaan kepribadian mereka lah yang erat hubungan. Dan mungkin menjadi sempurna adalah ketidaksempurnaanku. Jadi sekarang kamu punya izin untuk mengimbanginya dengan ketidakseriusanmu yang menjengkelkan. Jadi, sampai di mana kita sebagai pasangan? Oh benar, muntahan Paige. Haruskah kita pulang dan membuat minuman khas itu lagi? Bercanda. Hei, ini aku lagi, Amy. Terakhir kali kita berbicara, aku mendapat penemuan besar. Namun sebelum itu, aku akan mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Kematian ayahku membuatku benar-benar terpukul. Jadi ibu tiba-tiba meyakinkanku untuk berpergian untuk mengalihkan pikiranku dari hal itu. Namun alih-alih bersenang-senang, aku malah terdampar di pulau eksotik milik suku asli yang tidak menyukai orang asing ini. Untungnya aku bertemu Silas yang membantuku bertahan hidup di sini dan kami sebenarnya sudah cukup dekat. Kami bersenang-senang sehingga aku sejenak lupa kalau aku harus kembali, sampai aku mendengar rumor bahwa kecelakaan mungkin saja direkayasa. Apakah ibuku sendiri yang menyebabkanku berakhir di sini? Aku harus segera pulang untuk mencari tahu, dan Silas bersedia membantu sekuat tenaga, tapi sudah beberapa hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku menunggu dengan antusias lalu dengan tidak sabar sampai dia datang. Akhirnya suatu sore aku mendengar suara berisik di luar. Aku segera turun untuk memeriksa. Yang mengagetkanku itu bukan Silas. Itu Nora. Dan seperti biasa dia tampak kesal melihatku. Aku mencoba memberitahunya Silas tidak ada di sini, tapi dia tetap melewatiku dan mengambil tongkat untuk menggambar sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seni abstrak? Di sana, pulau. Aku melihat orang-orang. Lalu aku mengerti, ada sebuah pulau dengan orang-orang. Bisakah kita sampai di sana? Ya, bisa. Pergi. Kita bisa naik perahu ke sana? Dia mengangguk lagi dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Ya Tuhan, aku melompat kegirangan. Mungkin aku salah tentang dia. Nora membawaku ke pantai, di mana dia menemukan sebuah perahu kecil yang tersembunyi di balik semak. Pergi, sekarang, pergi, pergi. Nora menarikku ke arah perahu, mendudukanku dan mulai mendorong perahu ke arah air. Bukankah sudah terlambat untuk berlayar sekarang? Angin lebih cepat. Saat kami mencapai tepi air pasang, aku menyadari. Tunggu, aku perlu memberitahu Silas aku akan pergi. Nora langsung menjadi frustasi. Silas, dengan ayah. Bahaya, aku tidak begitu percaya padanya, tapi aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Silas tanpa pamit. Aku merasakan perutku berlubang. Tapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pasti, keluarga kami punya semua uang untuk menyelamatkannya nanti. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencari bantuan. Nora terus mendorongku dan dia benar, patroli bisa mendeteksiku kapan saja. Jadi aku mulai mendayung. Sampai jumpa lagi Silas. Tapi aku hanya berhasil berjalan beberapa meter, lalu perahuku seperti tersangkut sesuatu. Aku berbalik untuk melihat. Silas? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Nora bilang ada pulau berpenghuni di dekat sini. Dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Turun dari kapal. Terlalu gelap dan berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Aku akan memeriksanya dulu dan kembali besok untuk memberitahumu apakah itu aman. Tetaplah di sini. Aku yakin dengan kemampuan berlayarnya, tapi sepertinya Nora tidak. Dia memegang lengannya, memintanya untuk tidak pergi. Dia tetap mengabaikannya dan naik ke perahu. Nora memelototiku sebelum bergegas pergi. Tapi aku tetap di pantai sejenak menyaksikan Silas menghilang ke dalam laut yang gelap. Tak lama kemudian, angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Badai berlangsung sepanjang malam. Aku begadang, menunggu di gua tempatku menghabiskan malam pertamaku di pulau itu. Hujan berhenti menjelang fajar. Aku tidak bisa duduk diam dan terus berjalan mondar-mandir di sepanjang pantai, mencari tanda-tanda keberadaan Silas.
Nora segera kembali, meneriakiku dalam bahasa ibunya. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku tahu dia juga mengkhawatirkan Silas sepertiku. Dia akan segera kembali, segar bugar, aku percaya padanya. Dan beberapa saat kemudian dia benar-benar berada di sana, kembali ke pantai. Mau tak mau aku berlari dan memeluknya begitu dia keluar dari perahu. Aku bertanya apakah dia baik dan bagaimana dia menghadapi hujan. Dan Silas menjawab semua pertanyaanku dengan pelukan erat, tapi tak lama kemudian kami disela oleh Nora. Dia berteriak dengan marah lalu pergi. Silas mengejarnya dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya menenangkannya. Pulau itu sebenarnya adalah tambang permata milik keluargamu. Aku sudah memberitahu mereka bahwa wanita mereka masih hidup dan siap untuk pulang. Ya Tuhan, benarkah? Mereka menyiapkan kapalnya sedikit lebih jauh ke lepas pantai karena berbahaya jika mendekati pulau ini loh. Berlayarlah sebentar dan mereka akan segera menjemputmu. Yeay, aku akhirnya pergi. Kita akhirnya. Silas berhenti berjalan dan menatapku dengan sedih. Ayo pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Nora hanya akan membiarkanmu pergi dengan damai jika aku tetap di sini. Jika aku pergi bersamamu, dia akan memberitahu ayahnya. Hatiku teriris. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Bagaimana? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Silas meremas tanganku lalu melepaskanku. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang saat aku naik ke perahu dan berlayar. Aku melakukan perjalanan selama beberapa menit atau beberapa jam. Aku tidak tahu lagi, sampai akhirnya aku terlihat oleh kapal yang lebih besar. Mereka mengirimkan skoci untukku dan begitu berada di kapal aku dirawat dengan baik oleh semua orang, menawarkan makanan dan pakaian hangat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi keluargaku. Aku menelpon ke rumah dan orang di ujung sana adalah nenekku. Dia sama terkejutnya mendengar suaraku seperti aku terkejut mendengarnya. Ternyata setelah semua kejahatan yang terjadi setelah kematian ayahku, nenek pindah ke rumah kami untuk mengurus semuanya dan menunggu kepulanganku. Kami menangis selama 10 menit lalu aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, aku aman dan aku akan segera pulang. Sesampainya di rumah, nenek, pengasuh Emma, dan adikku Briona bergegas menyambutku. Saat adikku memeluk erat-erat, aku menyadari betapa aku sangat merindukan mereka dan juga menyadari bahwa ibuku benar-benar tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang menyebut dirinya dengan cara apapun. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada nenekku tentang dia. Tepat ketika polisi mengatakan ada tanda-tanda kecurangan dalam kasus hilangmu, aku sudah curiga. Lalu ketika Emma mengatakan bahwa ibumu yang menyarankanmu pergi ke sana dan memainkan permainan konyol itu, aku langsung mengusirnya. Manusia itu benar-benar penuh kejutan. Apa menurutmu ibu yang mendalangi semua ini? Dia benar-benar berusaha menyingkirkan kalian berdua. Briona beruntung dia lupa paspornya. Jangan murung sayang. Kamu masih memilikiku, Briona dan Emma juga. Kami semua mencintaimu dan sangat peduli padamu. Sekarang istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang bagimu. Keesokan harinya begitu aku bangun, aku pergi mencari adikku untuk memastikan apa yang dikatakan nenek. Ketika aku menemukannya, aku tidak dapat menghentikan air mata. Bagaimana mungkin ibu yang melakukan ini? Kenapa dia tega melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya sendiri? Amy, jangan pernah mendengarkan cerita dari satu sisi saja. Hah? Apa kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hanya saja jangan langsung mengambil kesimpulan. Dia kemudian minta diri untuk bekerja dan buru-buru pergi sebelum aku sempat menanyakan hal lain. Aku terus memikirkan apa yang dikatakan Briona, tapi tidak bisa memunculkan spekulasi lain. Saat aku melewati kamar orang tuaku, aku melihat sebuah kotak terletak di luar pintu, penuh dengan barang-barang ibuku. Pengasuh Emma mungkin sedang mengemasi barang ibuku dari sini. Sesuatu di kotak menarik perhatianku. Aku membukanya dan menemukan bahwa itu adalah album fotoku sejak aku masih kecil dan di samping setiap gambar ada beberapa catatan cinta. Ini pasti tulisan tangan ibuku. Mataku tertuju pada foto diriku yang sedang bermain piano dan ibuku menulis, Sweet Pea memainkan lagu favoritku. Dia bermaksud baik, tapi aku selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Itukah sebabnya dia berhenti mencintaiku? Apakah aku melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga dia menginginkanku pergi? Tiba-tiba aku merindukannya. Aku mendapati diriku mengambil foto itu ke ruang piano, suatu tempat yang belum pernah aku datangi secara sukarela. Tapi saat aku meraih kena pintu, aku mendengar suara-suara datang dari dalam. Aku mengintip melalui pintu yang terbuka. Hentikan, cukup beruntung kamu tidak tertangkap. Segera keluar dari sini sebelum terlambat. Dan membuang semua usahaku dengan sia-sia? Mustahil. Rencanaku berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi, rencana B. Kamu harus mengamankan posisi itu di Dewan Direksi sebelum Amy menghalangi. Dan aku akan mengurus sisanya. Tapi, ya Tuhan, mereka dalang dibalik semua ini? Malam itu, aku menunggu sampai semua orang berkumpul untuk membuat pengumuman menarik. Besok, aku secara resmi akan mulai bekerja di perusahaan itu. Aku sedang buat proposal untuk diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Itu luar biasa, sayang. Tidakkah kamu pikir kamu perlu istirahat, sayang? Kamu mengalami cobaan besar dan aku siap. Aku baik-baik saja. Ya, Briona juga akan menjalankan perusahaan. Dan aku senang bisa membantunya. Semakin banyak tangan semakin baik. Aku sangat senang kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Malamnya, pengasuh masuk ke kamarku dengan segelas susu hangat. Oh, Emma, kamu selalu menjagaku dengan baik. Ya, besok akan menjadi hari besar dan kamu perlu istirahat malam yang cukup.
Terima kasih. Habiskan susumu sebelum dingin, sayang. Selamat malam. Aku memeluk gelas hangat itu dan tersenyum padanya saat dia berjalan keluar. Oke, satu revisi terakhir lalu aku akan menyiapkan pakaian untuk besok. Tapi mataku lelah sekali. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di pintu. Lalu perlahan terbuka, disusul langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia sedang memeriksa dokumenku. Aha, saatnya menyelesaikan dramamu, Emma. Oh, ya ampun. Tidurlah yang nyenyak di tempat tidur. Aku akan membereskannya. Hentikan aktingmu, dasar penyihir. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan di sini? Presentasiku untuk besok? Kamu bercanda. Ini jebakan. Tapi susunya, kamu sudah meminum semuanya. Maksudmu segelas susu beraroma menghipnotis itu, aku sudah membuangnya. Maaf. Tiba-tiba aku merasa alergi laktosa. Kamu berani berpikir kamu bisa membodohiku di rumahku sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kenapa kamu begitu ingin menjatuhkanku? Emma, bukankah kita? Karena putriku, Briona, lebih pantas ditemani ini daripada kamu. Bahkan sebelum aku sempat memproses informasi itu, Emma bergegas ke arahku sambil memegang kain lap yang dibasahi kloroform. Saat dia memundurkanku ke sudut, pintu terbuka. Nenekku dan Briona bergegas masuk, diikuti oleh polisi yang langsung menahan Emma. Briona berlari mendekat sambil berteriak, "Sudah kubilang aku tidak ingin ada bagian dalam rencanamu. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku." Briona, tahukah kamu bahwa dia sebenarnya ibu kandungmu? Tidak sampai ibu pergi, lalu Emma menceritakan semuanya padaku. Merasakan kebingunganku, Briona menjelaskan bahwa Emma berselingkuh dengan ayah kami bertahun-tahun yang lalu. Namun ayah kami tidak mau menikahinya karena statusnya yang lebih rendah. Dia sudah mengandung Briona saat itu, jadi ayah kami mengizinkannya tinggal sebagai pengasuh. Saat ibuku menikah dengan ayah kami, dia hanya mengetahui bahwa Briona adalah anak tiri suaminya. Maaf aku tidak berterus terang lebih awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena aku tidak menyadari seberapa jauh dia bersedia bertindak. Tapi saat aku melihat dia mengotak-atik minumanmu, aku tahu bahwa aku setidaknya perlu mengingatkanmu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan mengatakan kebenaran sekarang. Pasti lebih sulit bagimu untuk memproses semua ini, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya. Emma mencoba menjelaskan kejahatannya ketika polisi mengantarnya pergi dengan borgol. Mereka meyakinkan kami bahwa keadilan akan ditegakkan. Kami menghubungi ibu dan pada pagi hari dia sudah kembali ke rumah. Setelah beberapa kali menangis, meminta maaf, menjelaskan, dan berpelukan, semuanya menjadi senormal mungkin. Aku mengakui bahwa aku tidak ingin bertanggung jawab menjalankan perusahaan, namun ada sesuatu yang aku inginkan. Aku ingin kembali ke Pulau Permata dan mengawasi eksplorasi tambang baru. Apa yang tidak aku katakan adalah alasanku sangat ingin kembali. Dialah satu-satunya yang dapat aku pikirkan saat aku memulai perjalanan kembali ke pulau. Kami naik perahu besar sejauh yang kami bisa sebelum aku harus menaiki perahu dayung agar tidak terdeteksi begitu kami mencapai wilayah asal. Sebelum aku menyadarinya, pulau itu muncul di cakrawala. Jantungku berdebar-debar saat aku mendayung semakin cepat, menunggu saat akhirnya aku bisa melihat Silas lagi. Aku begitu fokus pada daratan di depan, sehingga aku tidak melihat gelombang besar datang dari belakang dan membalikkan perahuku. Ketika aku membuka mata, sekali lagi aku mengira aku sudah mati. Kali ini karena hal pertama yang kulihat adalah wajah malaikat. Silas, Amy, hai, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Namun momenku di surga terganggu oleh kembalinya suku tersebut. Kami dikelilingi oleh penduduk asli yang berteriak dan menancapkan tombak mereka ke tanah. Seorang pria yang lebih marah dan berpakaian lebih khas daripada yang lain melangkah maju. Ini pasti ketuanya. Dia meneriakkan sesuatu kepada yang lain dan mereka terdiam. Dia berteriak lagi dan semua tombak mereka diarahkan ke arahku dan Silas. Aku menatap Silas, wajahnya tidak berubah. Dia memelukku semakin erat. Tepat ketika aku mengira akhir itu sudah dekat, aku mendengar suara yang kukenal. Nora berdiri di antara kami dan ayahnya. Berteriak putus asa, ekspresi kepala suku melembut dan setelah beberapa diskusi di antara mereka, kepala suku memberikan perintah lain, yang membuat Silas sangat terkejut. Jadi, ya, terima kasih kepada Nora dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan Silas untuk suku tersebut. Mereka menyelamatkan nyawa kami, tapi mereka memerintahkan kami untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Jadi aku dan Silas pindah ke pulau utama, tempat tambang permata keluargaku berada. Di sini kami masih menikmati keindahan dan kesederhanaan gaya hidup liar, sambil terhubung dengan seluruh dunia dan membantu mengelola bisnis keluarga kami. Jadi wajar saja jika kami tidak diperbolehkan tinggal di pulau suku tersebut. Apalagi kami masih memiliki teman yang sering datang berkunjung. Nora telah mengomeli ayahnya agar mengizinkannya datang ke pulau kami setiap beberapa hari. Awalnya karena Silas, tapi menurutku dia sudah mengincar seseorang yang baru sekarang. Aku sedang berjalan menyusuri lorong dan melihat cowok terkenal berdiri di sana, melakukan trik lamanya mengganggu murid pemalu. Jauhkan tangan kotormu darinya sekarang juga. Aku lalu meraihnya dan melemparnya seperti secari kertas. Nah, itu lebih baik.
Konnichiwa, aku Yukiko dari Jepang, anak dari Fuji, master seni bela diri terkenal dan kepala sekolah karate. Sebagai anak satu-satunya, tergantung padaku untuk mengembangkan semangat juangku dan melindungi yang lemah dari baka manapun. Dan cewek pemalu ini adalah Chiharu, anak yang kuselamatkan dari perkelahian geng musuh sekolah. Dan sejak itu, kami jadi sahabat. Ya, itu juga bagaimana aku dapatkan nama panggilan bos kecil. Aku tak begitu peduli, tapi ya ada beberapa keistimewaan. Aku selalu dapat kursi di samping jendela, laci meja penuh dengan camilan, dan melengkapi hal itu, anak-anak selalu bersaing untuk mengerjakan PR-ku. Tapi itu juga menyebabkan aku mengalami beberapa kesulitan. Sepertinya aku telah menarik perhatian Jun, ketua geng dari sekolah musuh. Dia membawakanku bunga dan mengirimiku cupcake murahan setiap hari, tapi aku hanya mengatakan tidak padanya. Hei, dia datang lagi. Jika aku jadi cowokmu, aku takkan melepaskanmu. Ku jaga kau dalam dekapanku, Yukiko takkan pernah sendiri. Tomat, tomat, lempari tomat. Bahkan meski penjaga datang membawanya pergi, dia masih berteriak. Yukiko Daisuke. Astaga, dia seperti hama. Kemudian aku masuk ke kelas dan mendapati semua orang sedang meributkan sesuatu. Berisiknya. Itu murid baru. Dia sangat tampan. Seolah kau bisa tahu orang itu tampan dari tampak belakang. Tapi saat dia berbalik, mataku hampir menyembul dari liangnya. Itu Akira. Dulu saat kami masih kecil, aku mengidolakan Akira dari sejak pertama aku melihatnya. Bagiku dia bahkan lebih imut dari boneka Mochi Shiba favoritku. Jadi ku ikuti dia kemana saja dan memberinya semua permen yang kupunya. Tapi dia tak begitu menyukainya. Kenapa kau beri dia semua permenmu? Aku suka Akira. Kalau kau merebutnya dariku, aku akan memukulmu. Hei, seni bela diri itu tidak boleh berkelahi sembarangan. Kau anak jahat, aku membencimu. Setelah beberapa lama, keluarga Akira pindah dan aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Dan sekarang dia kembali. Mata kami bertemu, tapi dia terlihat begitu dingin dan memalingkan muka. Dia tak mengenalku? Baiklah, memang sangat memalukan menghadapinya lagi, jadi kuputuskan untuk menghindarinya sejak saat itu. Dan begitu saja, dengan kemampuan akademisnya yang luar biasa, Akira segera menjadi siswa terbaik. Sementara aku sedikit berbeda. Aku mungkin memegang sabuk hitam karate, tapi ujian bukan keahlianku. Selamat, Anda menjadi yang terakhir lagi. Jadi Yukiko, saya telah menunjuk siswa lain untuk mengajarimu. Tolong jangan sebutkan namanya, tolong. Akira, aku nyaris mati di tempat. Apa ada orang yang bisa melemparku ke Mars, tolong? Astaga, ini sangat canggung. Aku terus menatap ke bawah saat dia berseru. Hai Yukiko, lama tak bertemu. Jadi, dia memang mengingatku? Selama pelajaran, aku tak bisa fokus dan badanku panas dingin. Aku menutup mulut sementara dia asyik dengan ceramahnya. Jika ada yang tak kau pahami, silakan tanya. Kukumpulkan keberanianku dan berkata, kenapa kau tak menyukaiku saat kita masih kecil? Kau masih bertingkah seperti sebelumnya. Aku berusaha mengajarimu tapi kepalamu terjebak di awang-awang. Fokus. Dia tak bilang dia membenciku, ya kan? Hatiku kembali berdebar-debar lagi. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk dapatkan perhatiannya. Tapi semuanya tak persis berjalan seperti yang direncanakan. Selama pelajaran dengan Akira, ponselku terus berdering panggilan dan pesan. Sepertinya para premanku dalam masalah dan mereka butuh bantuanku. Kucoba sebisanya untuk mengabaikannya, tapi aku akhirnya menyerah. Ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Hei, para idiot itu. Mereka selalu berulah. Kalau begitu serahkan padaku. Masalah selesai. Hanya saja, kalian beruntung. Aku datang ke sini tepat waktu. Tepat waktu untuk menyebabkan lebih banyak masalah. Aku sudah melahap mereka untuk sarapan tanpa dirimu. Kembali ke sekolah, kulihat Akira berdiri di gerbang dengan wajah yang jelas tak begitu senang. Akira, ini tak seperti yang kau pikirkan. Kau merasa sulit untuk belajar, tapi bertarung sepertinya menjadi hal yang alami untukmu, ha? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan cewekku seperti itu? Akira, aku bertarung membantu orang lain. Itu bukan omong kosong. Membantu? Kurasa orang-orang tak berotak hanya tahu bagaimana bicara dengan tinju mereka. Jun segera menerjang Akira, mengangkat tinjunya ke arahnya. Aku harus segera menahannya dan menyuruhnya pergi. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, tetapi ketika dia hendak pergi, aku tak tahan lagi. Hanya karena aku menyukaimu lalu kau pikir kau punya hak memandang rendah padaku? Apa? Dengar ini, aku memang menyukaimu, tapi bukan berarti aku akan menyukaimu selamanya. Aku tak peduli, tapi aku minta maaf kalau kebenaran yang kuucapkan membuatmu merasa kalau aku memandang rendah dirimu. Dan kau tahu, kalau kau tak bisa menganggap serius bimbinganku, maka kita sudahi saja. Ya sudah, pergilah, aku tak peduli. Aku, bos besar itu sendiri, punya batasanku dan tak bisa mengejarnya terus-menerus. Tapi tidak dapat kusangkal bahwa ada rasa tidak enak di dasar perutku. Aku hanya ingin pulang dan meringkuk di balik selimut. Kemudian aku tiba di Akademi Karate keluargaku dan melihat semuanya tertutup rapat dan ayah sedang duduk di depan pintu sambil memegang surat. Ayah, apa yang terjadi? Yukiko, ayah bangkrut. Ayah tak punya pilihan kecuali menjual akademi ini ke rentenir. Ayah kehilangan semuanya. Tidak, akademi ini adalah warisan keluarga kami. Hasil kerja keras ayahku. Kami tak bisa menutupnya.
Jadi kuikuti alamat di surat itu, tapi di sana kutemui orang tak terduga. Jun, ternyata ayahnya adalah kreditur ayahku. Jadi kuputuskan untuk langsung membahas masalah ini dengannya. Apa yang harus keluargaku lakukan untuk dapatkan sekolah bela diri kami kembali? Jun menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian dia merenung sejenak dan berkata, "Anakku terus main-main, ubahlah dia dan sekolah bela diri akan kembali ke tangan kalian." Tapi bagaimana? Aku ingin kau bertunangan dengan anakku. Apa Anda serius? Anda kira aku ini lelucon? Kemudian aku langsung berdiri dan pergi. Itu tak masuk akal. Hei, kenapa kau bersikap begitu? Kau masih tanya kenapa? Itu karena cowok itu, ya kan? Dia cuma cowok sok tahu yang bahkan tidak menyukaimu. Kau tak tahu apapun. Dia juga menyukaiku. Kurasa. Benarkah begitu? Kalau begitu buktikan. Buatlah akhirnya jatuh hati padamu dalam 2 minggu. Dan akan kuyakinkan ayahku untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 3 bulan. Kalau gagal, kita bertunangan. Akulah orang yang selalu berada di sisimu. Tak mungkin aku setuju dengan kesepakatan bodohmu. Silakan menolak. Sekolah bela diri itu akan tutup permanen besok. Tunggu, baiklah, aku setuju. Syukurlah aku punya Chiharu, guru cinta untuk membantuku menyusun skema dapatkan Akira. Meskipun dia jomblo, abadi. Pertama-tama aku katakan pada gengku kalau Akira akan jadi pacarku dan juga bos mereka. Jadi dia pantas mendapatkan layanan spesial. Kemanapun dia pergi, siswa lain menunduk 90 derajat untuk menyapanya. Mereka memenuhi setiap kebutuhannya, membawakan tasnya, dan selalu siap melayaninya. Tapi dia terlihat tidak begitu nyaman dengan hal ini. Suruh preman-premanmu hentikan omong kosong mereka. Oke, selama kau setuju dengan persyaratanku. Apa? Bimbing aku lagi. Oh, dan makan siang bersama. Pergi dan pulang dari sekolah? Aku tak bisa. Baiklah kalau begitu. Guys? Baiklah. Yang kedua, kau perlu temukan apa yang disukai Akira. Tapi dia akan menolak memberi jawaban pertanyaanku pastinya. Survei komite palsuku akan menjawab itu. Kemudian dia membagikan kertas tersebut ke seluruh kelas. Chiharuku yang kikuk ini berhasil kali ini. Oke, menurut filsuf, cara menuju hati seorang pria adalah lewat perutnya. Makanan favorit Akira adalah daging, jadi ku cari-cari di semua supermarket lokal untuk dapatkan daging sapi Wagyu A5 dan menyiapkan makanan yang sempurna untuknya. Akira, makan ini. Oh, terima kasih Cream Puff. Bagaimana kau tahu aku suka daging sapi? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku tahu kau merindukanku, jadi aku datang berkunjung. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Akira menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Oke, langkah pertama selalu yang terberat. Berikutnya, mengetahui kalau Akira suka film horor, aku bohong padanya kalau Chiharu tak datang. Dan aku punya tiket lebih. Itu film Insidious, bagaimana bisa dia menolak? Tapi segera setelah kami duduk, wajah familiar mencuri perhatianku. Jun? Berhenti menggangguku kau anak kecil. Aku ini penyuka film horor, sama sepertimu. Kita ini pasti pasangan yang ditakdirkan di surga. Ku coba untuk mengacuhkannya dan fokus pada rencanaku. Ini ketiga kalinya aku lihat ini, jadi aku tahu pasti kapan akan ada adegan jump scare. Sudah waktunya, kupasang raut wajah merengek dan hendak bersandar ke Akira. Saat Jun tiba-tiba berteriak kencang dan melompat ke arahku. Baru setelah dia tertidur, kami dapat sedikit privasi. Namun sejak saat kami pergi, Akira tak bicara sepatah kata pun dan bahkan meminta untuk pulang lebih awal. Itu tak baik. Jika semuanya tetap seperti ini, semua rencana akan gagal. Dan itu artinya, aku harus tunangan dengan Jun. Tidak. Hari berikutnya aku sedang tak bersemangat untuk berurusan dengan teman-temanku, jadi aku berlama-lama di kelas dan membaca catatan Akira. Oh, apa ini? Jadi dia memang peduli padaku, aku bisa melihat secerca harapan. Akira, aku ingin memperbaiki pelajaranku. Bantu aku? Oh, oke. Aku sedang di luar menunggu Akira yang beli bubble tea untuk kami berdua sebelum kami mulai, saat tiba-tiba ada pencuri yang keluar dan merebut tas wanita tua ini. Aku terjun ke sana untuk membantu, tapi dia menjatuhkanku ke tanah lalu kabur. Ini, silakan. Kau berkelahi lagi? Apa kau punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku tidak Lupakan saja. Gadis muda pemberani ini membantuku. Apa? Tak usah berkata lagi, aku ini orang yang buruk bagaimanapun juga. Kemudian aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat bodoh berusaha mendapatkan perasaan orang yang tak peka itu. Kemudian lututku tiba-tiba ambruk. Tepat di saat itu ada tangan yang meraihku lalu dengan lembut membalut perban di lututku. Tinggalkan aku sendiri. Naiklah ke punggungku. Diamlah. Ayo. Aku tak bisa menahan senyum di balik cemberutku dan jantungku berdegup kencang. Aku naik ke punggungnya dan melingkarkan lenganku ke lehernya. Hei, aku minta maaf. Aku tak tahu kalau kau. Tak apa. Apa kau bodoh? Kaki yang terluka masih belum cukup? Itu bukan apa-apa dan kau tak perlu menggendongku seperti ini. Apa aku berat? Apa? Kalau ku katakan ya, apa kau akan lompat turun? Tak mau.
Setelah hari itu, Akira berubah terhadapku. Dia ikut makan siang denganku dan bahkan memberiku cupcake imut. Dan setuju pergi ke kafe kucing denganku meskipun dia alergi. Dan kelas-kelas pun berjalan lancar karena dia manis bagaikan lollipop dan menjawab semua pertanyaan konyolku. Suatu kali aku bahkan tak sengaja melihatnya meletakkan banyak sekali perban luka di lokerku. Oh, memenangkan taruhan tak terlihat begitu mustahil kalau begitu. Tapi tiba-tiba seorang gadis mendekatinya. Itu Amaya, cewek paling populer di sekolah. Mereka ngobrol renyah, lalu dia maju mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi dingin, lalu dia berjalan pergi. Aku hendak mengejarnya saat ponselku berbunyi. Tak bisa mengajarmu hari ini, aku ada audisi drama. Jadi ternyata Akira dan Amaya keduanya ada di drama ini. Baiklah, kalau Akira Romeo, maka aku harus menjadi Juliet. Aku berhasil ke babak final dengan energi bos besarku, yang artinya aku harus memerankan adegan dengan Akira untuk lihat siapa yang menjadi pemeran utama antara aku dan Amaya. Ya ampun, lihat mereka. Begitu lengket untuk apa? Ular itu di sekujur Akiraku yang malang bagaikan ruam. Jika Chiharu tak terus menahanku, aku pasti sudah melompat ke sana dan memarahinya. Dan sekarang tiba waktuku untuk bersinar. Tapi kenapa wajah Akira muram? Tak masalah, mungkin Akira berusaha menjadi profesional? Kebajikanku tidak terbatas seperti lautan. Cintaku sama menawannya bagai hidung anak anjing. Iya, jadi aku mungkin lupa kata-katanya tapi tidak terlalu buruk. Dia mungkin memilihku karena aku berpikir cepat dan... Aku pilih Amaya, Bu. Hei, kenapa kau memilihnya? Kau seharusnya tak tanya padaku, tanya dirimu sendiri. Kemudian dia pergi dengan Amaya tanpa melirikku. Tapi hari ini akhir dari tenggat waktu 2 minggu. Kukira kau juga punya perasaan yang sama padaku. Hari itu, hujan turun. Aku jalan susah payah ke rumah. Semuanya runtuh, air mata dan hujan jatuh membasahi wajahku. Semua sudah berakhir. Taruhan yang kumainkan, cowok yang kucintai. Aku harusnya paham bahwa akulah yang jadi pecundang semenjak awal. Lewat mataku yang berkaca-kaca, kulihat John berlari ke arahku. Yukiko, ada masalah apa? Beritahu aku. Aku kalah. Apa? Taruhan di antara kita. Aku kalah. Aku salah soal semuanya. Siapa yang peduli soal taruhan? Kau bisa kena demam. Kau tahu, ayo masuk. Tapi kenapa kau di sini? Aku tidak peduli ini terlambat atau tidak. Aku akan memberitahumu. Aku tahu aku tak sempurna sepertinya. Aku mengatakan hal yang keliru. Aku pelupa sepanjang waktu. Tapi aku bisa melindungimu dan tak akan menyakitimu. Jadi maukah kau menikahiku? Kepalaku berputar dan dalam kondisi lemah aku berkata, ya, paling tidak aku bisa selamatkan sekolah ayahku dan bersama dengan orang yang tepat yang sungguh peduli padaku daripada mengejar bajingan yang punya pikiran begitu rendah tentangku. Kuceritakan hal ini pada Chiharu dan keluargaku, tapi tetap merahasiakannya dari semua orang. Awalnya ayahku tak menyetujuinya, tapi melihat tekadku yang bulat dengan enggan ia setuju. Ini hari pengukuran pakaian kami. Aku dan Jun mendiskusikan pernikahan kami. Tapi sepertinya dia teralihkan dan terus memeriksa ponselnya. Kemudian dia harus menerima panggilan dan bergegas keluar. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mengikutinya. Hah? Kenapa dia berbicara pada Amaya? Kau harus berterima kasih padaku atas tunangan barumu. Kutanyakan pada Akira mengenai taruhanmu. Kerja yang sempurna, sesuai janji. Ini bukan soal uang. Ini soal menjadikan Akira milikku. Aku tak paham kenapa baik kau dan Yukiko yang cantik suka sekali cowok itu. Oh iya, Yukiko sedang menungguku. Aku harus pergi. Aku tak percaya apa yang ada di depanku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jadi itu kau yang merekayasa semuanya selama ini? Tidak, Yukiko. Biar ku jelaskan. Aku percaya padamu, Jun. Tapi lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau tahu, kau menang. Lakukan yang terburuk. Aku tak peduli lagi. Lalu aku lari pulang secepat mungkin. Kenapa semua cowok membodohiku seperti itu? Tepat saat aku merasa lebih putus asa dari yang sebelumnya, kutemui orang yang paling tidak ingin kutemui. Apa yang Akira lakukan di sini? Yukiko, ayo kita bicara. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Chiharu menceritakan apa yang sedang kau lakukan. Kau tak bisa menikahi Jun. Kau menyukaiku, jadi kau tak boleh jatuh cinta pada orang lain begitu mudahnya. Apa? Jadi kau sekarang jadi pengendali perasaanku? Bukankah kau dengan Amaya? Tidak, dan tak pernah. Dengar, aku sangat marah mengetahui aku ini cuma bagian dari taruhanmu dengan Jun. Jadi kuacuhkan dirimu, tapi kemudian Chiharu cerita padaku kenapa kau melakukannya dan membuatku paham. Memangnya kenapa? Lagi pula, kau tak pernah menyukaiku. Aku ini tak lembut, terlalu galak seperti yang kau bilang sebelumnya. Jangan mengasihaniku. Aku tak begitu, hanya saja aku memang menyukaimu. Awalnya kukira kau ini tipe orang yang akan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku belajar akan hatimu yang tulus. Seharusnya aku tak menilaimu terlalu cepat. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Apa aku bermimpi? Tapi tidak, Akira, gebetanku selama 7 tahun, baru saja mengakui cintanya padaku. Jadi aku dan Akira akhirnya bersama. Jun sangat marah tentang ini. Tapi dia menepati kata-katanya dan sekarang ayah punya waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya. Aku membantunya dengan mengajar kelas karate untuk hasilkan uang. Sesuatu yang sangat kunikmati. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Hingga, Yukiko, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku harus pergi studi ke luar negeri. Aku akan pergi besok. apa?
Aku tak paham, kenapa begitu mendadak? Aku sudah menyiapkan ini berbulan-bulan lalu, tapi aku tak bisa memberitahumu. Aku tak mau membuatmu sedih. Maukah kau menungguku? Tentu saja tidak. Aku mungkin akan bosan dan mulai menyukai orang lain saat itu. Sudah waktunya. Aku berdiri terdiam melihat kereta berlalu hingga kulihat senyum melankolis Akira. Aku menyukaimu 7 tahun lalu, dan sekarang pun begitu. Jadi tentu saja aku bisa menunggumu. Segeralah kembali, Akira. Akhirnya, kembali ke habitat alamiku. Sekarang anak-anak kota ini bisa lihat kemampuanku. Lihatlah, kobaran apiku yang besar dan indah. Mereka sangat kagum dengan kemampuanku saat tiba-tiba kegembiraan itu dihentikan beberapa guru yang lebay. Mereka mulai membentakku, mengatakan kalau ada aturan melarang penggunaan api. Bagaimana bisa kalian sebut ini perkemahan kalau api unggun tak diizinkan? Menyalakan api adalah kemampuan bertahan hidup yang penting. Orang-orang kota membosankan ini tak tahu apapun. Lagi pula siapa butuh aturan mereka? Aku tahu aku tak butuh. Hai, aku Nova. Si bahaya kebakaran. Dan aku tak selalu tinggal di kota. Kuhabiskan 14 tahun hidupku tinggal di jalanan. Keluarga kami dulu berkeliling negeri dengan trailer kami. Kami tak pernah tinggal di tempat manapun lebih dari beberapa bulan. Kami mengumpulkan makanan dan tidur di bawah bintang-bintang. Tapi duniaku jungkir balik saat orang tuaku memutuskan bercerai. Ibuku ingin menetap dan ayah akan melanjutkan hidup di jalan. Aku memohon agar bisa pergi dengan ayah, tapi ibu mendapat hak asuhku. Aku ingin sekali tinggal denganmu, burung kecilku, tapi aku harus pergi. Tak ada sangkar yang bisa menahanku terlalu lama. Di saat itu aku janji pada diriku sendiri aku juga akan bebas dan membentangkan sayapku. Aku dan ibu kemudian tinggal di apartemen 2 kamar di Savannah, Georgia, di mana kami disambut tetangga baru kami. Brenda Foster, seorang guru SMP, dan anaknya Scott yang akan segera bersekolah denganku. Bu Foster sangat ramah, tapi sejak aku bertemu dengan Scott, aku tahu kami tak akan akur. Orang-orang kota selalu menggerutu dan lekat dengan ponsel mereka. Ibu harus ambil 2 pekan untuk memenuhi kebutuhan. Akuntan di siang hari, pegawai Burger King di malam hari. Lemari pakaiannya yang warna-warni tergantikan dengan seragam kusam dan yang kami makan sekarang hanyalah makanan cepat saji. Masih kusimpan secerca harapan suatu hari nanti saat ibu menghasilkan cukup uang, kami akan segera kembali ke jalan. Tapi tidak, ini akan jadi rumah kita selamanya. Semua mungkin berat untukmu pada awalnya, tapi percayalah padaku, ini akan baik bagimu ke depannya. Kedengarannya ia ingin hidupku jadi membosankan dan pengap seperti ini untuk selamanya. Kemudian tiba waktu bersekolah, ada banyak sekali aturan, dan setiap momen di hari kami telah dijadwalkan. Dalam satu pagi saja, aku terkena masalah karena pergi ke kamar mandi dan karena memakan bekalku. Dan di atas itu semua, setiap guru mengeluh tentang tulisan tangan dan pengejaanku. Tapi semuanya jadi makin buruk saat aku berada di antara anak-anak lain. Bisa ku dengar bisikan mereka kemanapun aku pergi. Satu anak bahkan mendatangiku untuk bertanya kenapa aku pakai baju hippie yang aneh. Pakaianku tidaklah aneh, kalian yang aneh. Bahkan ketika beberapa dari mereka mengajakku duduk bersama saat makan siang, aku merasa seperti orang luar. Ada yang mau minuman pink sepulang sekolah? Bukan aku sedang menabung untuk di Eras Tour. Ikut sertakan aku memasuki era cewek pink. Tak ada satu kata pun yang mereka ucapkan masuk akal bagiku. Akhirnya mereka bertanya mengenai kehidupan lamaku. Ya, kami tak harus makan makanan tak sehat ini, kami bisa dapatkan sayuran segar di pinggir jalan. Dan aku tahu bagaimana menguliti korban jalan. Dan setiap hari kami mencoba bermacam buah dan jamur yang berbeda, tapi berhati-hatilah, jamur bisa saja membunuhmu. Tapi pada saat itu, kuperhatikan mereka tak bisa berkata-kata ataupun pucat seperti hantu. Apa, aku mengatakan sesuatu yang salah? Setiap hari sekolah adalah penuh dengan pelajaran yang membingungkan. Tapi hari ini adalah pelajaran musikku yang pertama, dan aku sangat bersemangat akhirnya kulakukan hal yang kubisa. Saat guru musiknya, Pak Sapiro, bertanya apa ada yang ingin tampil di kelas, aku bangkit dari tempat dudukku, siap beranjak. Dengan percaya diri ku nyanyikan lagu kesukaanku, tapi di tengah-tengah Pak Sapiro menyelaku. Kita belajar musik klasik, gaya itu disebut reggae yang tidak kami ajarkan di sini. Nova itu hippie yang aneh. Satu kelas pun tertawa terbahak-bahak. Apa salahku? Scott! Aku ingin sekali memberinya kesempatan untuk mencicipi gitar Rosewoodku, tapi semua orang menahanku. Pada akhirnya Pak Sapiro mengatakan dia akan bicara dengan ibu kami sepulang sekolah. Scott dan ibunya sudah pergi sebelum ibuku datang. Pak Sapiro memberitahu ibu kalau aku ini pemarah yang selalu berpakaian tak pantas. Aku menunggu ibu membelaku, tapi dia hanya meminta maaf. Saya akan bicara dengannya nanti. Tolong maafkan perilakunya, dia tak pernah sekolah sebelumnya. Siapa wanita ini dan apa yang dia telah lakukan pada ibuku? Kemudian kuceritakan kepada ibu betapa mengerikannya sekolah. Tatapan dan ejekan yang terus-menerus, bagaimana semua orang sepertinya agak takut denganku. Berlawanan dengan yang kuharapkan, ibu memberitahuku sebaiknya aku berusaha lebih keras untuk berbaur, dan dia bahkan membelikanku pakaian normal untuk bersekolah.
Ibu, pakaian adalah caraku berekspresi. Aku tak mau ganti hanya untuk berbaur. Apa yang terjadi pada ibu? Bukankah ibu yang mengajariku untuk jadi diri sendiri? Memang, tapi sekarang aku ingin kau berbaur supaya kau bisa berteman. Aku harus pergi sebelum mulai menangis. Aku tak bisa tetap berada di apartemen yang pengap itu lagi. Jadi aku keluar dari jendela, memanjat turun tangga darurat dan melarikan diri. Tapi di satu titik sadari aku tak tahu kemana harus pergi. Jadi aku berkeliaran hingga bertemu dengan keluarga Foster yang bersikeras mengantarku pulang. Anehnya, Scott tampak tak begitu mengesalkan dan terus memandangku canggung di sepanjang perjalanan pulang. Ibuku jelas terkejut melihatku saat dia membuka pintu. Aku merasa bagai lelucon, karena ia bahkan tak sadar pelarian memberontakku yang hebat. Aku tak bisa tidur malam itu. Setelah memikirkannya lagi, aku menyimpulkan kalau aku bisa dapatkan kehidupan lamaku jika aku temukan ayahku. Andai aku tahu caranya. Keesokan paginya di sekolah, ku cari perlengkapan yang kubutuhkan untuk menemukan ayahku. Kompas, senter, peta. Scott? Apa yang kau lakukan di sana? Kau duluan. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi di kelas musik kemarin. Giliranmu. Aku mengumpulkan apa yang kubutuhkan untuk mencari ayahku, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Menghentikanmu? Kelihatannya kau butuh bantuan. Peralatan itu mungkin membantumu ratusan tahun yang lalu, tapi kini kita cukup gunakan internet. Aku tak mau bantuan Scott, tapi mungkin dia benar. Aku tak punya petunjuk harus mulai dari mana, dan bahkan kesulitan menggunakan ponselku. Mungkin aku butuh sedikit bantuan untuk belajar internet. Ikuti aku. Scott menghabiskan sepanjang sore mengajariku dasar-dasar internet. Dia juga menanyakan kehidupan lamaku dan kudapati diriku bercerita semuanya padanya. Semua yang kurindukan dan yang kubenci dari kehidupan baru ini. Yang membuatku heran, dia maklum. Ibunya juga seorang ibu tunggal dan sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar kabar dari ayahnya. Setelah hari itu, kurasa benciku padanya sedikit berkurang. Sekitar seminggu kemudian, kurasa aku siap untuk memulai pencarianku. Aku tak tahu kalau googling nama ayahku akan memberiku hasil jutaan. Aku hampir menyerah saat kulihat beberapa orang mencari anjing mereka. Itu memberiku ide. Kucetak sebanyak mungkin selebaran yang diperbolehkan perpustakaan dan menghabiskan hari berikutnya menempelkannya di perkampungan. Aku terkejut dengan nomor telepon asing. Halo? Ya, hai. Aku baru saja melihat seorang hippie yang kebingungan berkeliaran dan itu cocok dengan deskripsi yang kau berikan. Aku sangat terkejut dengan betapa cepatnya aku mendapat respon. Tapi kemudian kulihat Scott setengah blok jauhnya menyeringai padaku dengan ponsel di tangan. Internet yang kau ajarkan kepadaku tidak berguna. Menemukan orang tidak secepat itu, bahkan dengan internet. Peluang terbaikmu adalah database di kantor polisi. Apa kau yakin kau? Aku tak perlu mendengar kata-kata lagi dan segera menepikan mobil polisi yang lewat. Di sebelah sini, Pak. Petugas polisi menepi dan menurunkan jendelanya. Selamat pagi, Pak. Tolong bawa kami ke kantor. Apa yang kalian berdua lakukan? Di mana orang tua kalian? Begini, saya mencari ayah saya. Kudengar petugas itu bicara melalui intercom, mengatakan dia membawa anak hilang kembali ke kantor. Ya, bukan itu yang kumaksud, tapi kurasa apapun yang bisa dilakukan. Saat dia menuntunku ke bagian belakang mobil, aku ingat, Pak, dia bersamaku. Apa sebaiknya kita membawanya juga? Koreksi, 2 anak hilang. Scott jelas tercengang saat petugas polisi memandu kami memasuki mobilnya. Lucu sekali. Tentu saja aku membutuhkan pendampingku untuk membantuku temukan benda database itu. Tak lama setelah tiba di kantor, petugas itu meninggalkan ruangan untuk mengambilkan air untuk kami. Segera setelah pintu ditutup di belakangnya, aku langsung beraksi. Aku harus mencari di setiap sudut, tapi Scott tak membantu. Ayo bantu aku, di mana kira-kira benda database itu di ruangan ini? Apa? Tidak bodoh, itu ada di sini. Kemudian dia ke depan komputer dan melakukan beberapa klik. Ketika nama ayahmu di sini. Tetap awasi. Dalam sekejap sebuah file berisi informasi ayahku muncul. Aku mencetaknya dan berlari kencang pulang sebelum tintanya mengering. Jantungku berdegup kencang saat ku tekan nomor ayahku. Heyo. Ayah, senang sekali mendengar suaramu. Oh, siapa ini? Ini aku, Ayah. Sangat hening di seberang sana. Apa aku telepon nomor yang salah? Ini aku, Nova. Nova, senang bisa mendengar kabarmu. Coba tebak, nak. Aku telah melakukan berbagai macam petualangan. Kemudian dia cerita semua perjalanan menakjubkan yang aku ingin sekali berada di sana. Kemudian kutanya dia di mana supaya aku bisa menemukannya. Aku hidup di masa sekarang, burung kecilku. Aku pergi kemanapun jalan membawaku. Kumohon, Ayah, biarkan aku ikut. Baiklah, temui aku di pintu keluar antar negara bagian jam 10 malam besok. Ia mengakhiri panggilan sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi. Aku tiba-tiba ingin menangis entah kenapa. Itu pasti air mata haru. Aku akhirnya bertemu dengan ayahku lagi, tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana? Mungkin pendampingku Scott bisa membantu. Itu jika dia berhasil kembali dari kantor polisi. Ups! Aku lari ke apartemen Scott dan yang mengejutkan, dia yang membuka pintu. Hei, bagaimana kau bisa sampai rumah? Setelah ku jelaskan ke petugas kalau kau itu hanya sedikit nyentrik, dia membiarkanku pergi. Aku minta maaf aku meninggalkanmu di sana. Aku sungguh tak berpikir. Oh, aku bicara dengan ayahku. Dia akan menjemputku besok malam. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk jalan ke tol. Jalan tol? Orang tua macam apa yang menyuruh anaknya yang 14 tahun menemuinya di jalan tol malam-malam? Apa dia bahkan bertanya keadaanmu? Atau ibumu? Dia jelas tak peduli sama sekali.
Tunggu. Iya, dia sebenarnya tak bertanya. Tapi ayah mungkin sibuk. Lagi pula kita bisa bicarakan itu besok saat kami bertemu. Beraninya Scott berpikiran buruk akan ayah. Apa yang kau tahu tentang ayahku? Dia itu berjiwa bebas dan aku seharusnya berpergian dengannya. Hidup itu tentang menjadi spontan. Ibuku bahkan tak mengerti itu. Jadi aku tak berharap kau mengerti. Tapi jika kau tak mau menolongku, tak apa. Akan ku cari jalan keluar sendiri. Kemudian aku bergegas pergi. Malam berikutnya, saat aku sedang berkutat dengan Google Maps, ponselku tiba-tiba terenggut dari tanganku. Kuantar kau ke sana. Kau bisa tersesat jika pergi sendiri. Aku masih agak kesal soal kemarin, tapi dia itu baik sekali. Ditambah, Scott benar, aku akan tersesat jika sendirian. Kami tiba lebih awal dan menunggu. Waktu terus berlalu, jadi ku telepon ayahku beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Kemudian kulihat saat itu sudah lewat jam 11, panggilanku akhirnya terhubung. Oh, astaga, kau di sana sekarang? Bus kami sudah lewat savana beberapa waktu lalu. Hahaha. Kami mengadakan pesta besar, kau harus lihat. Oh, ya, mungkin kita akan bertemu lagi segera. Selamat tinggal burung kecil. Dia langsung menutupnya. Kulihat Scott memperhatikanku menunggu reaksi, tapi aku tak sanggup lagi menahannya dan menangis. Scott membawa kami ke bus untuk pulang. Aku terisak-isak sepanjang perjalanan dan tak sanggup bicara dengan semua air mata ini. Akhirnya Scott angkat bicara. Saat orang tuaku bercerai, aku juga habiskan banyak waktu marah kepada ibuku. Aku tak paham kenapa ia tak membuat ayahku tetap tinggal. Tapi, ia sudah berusaha, ya kan? Tidak, ibu hanya menerimanya dan akhirnya kusadari kalau dia tak lemah seperti yang kukira. Ia memilih untuk tinggal untuk memastikan kehidupanku normal. Memutuskan pergi akan sangat mudah dan apa yang ia lakukan, tetap bertahan, sebenarnya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tak disangka apa yang dikatakan Scott terdengar dewasa. Setelahnya, kami duduk dalam hening selama beberapa waktu. Aku paham apa yang Scott katakan, tapi kurasa itu tak berlaku untuk kasusku. Ibuku bukanlah orang yang sama seperti dulu. Kami tiba di rumah larut malam. Sebelum kami berpisah, Scott berkata, Kenapa kau tak tanya ibumu kenapa ia memutuskan untuk tinggal di sini? Anak-anak tak selalu paham kenapa orang tua melakukan hal-hal tertentu. Mungkin kau mendengarkannya. Aku mengangguk dan menghela napas panjang sebelum membuka pintu. Ibuku sedang menelpon polisi dan begitu ia melihatku, ia berlari memberiku pelukan paling hangat yang pernah aku dapatkan selama ini. Ibu bertanya aku dari mana dan kuceritakan padanya semuanya. Bagaimana aku berusaha menemukan ayah, bagaimana dia tak menemuiku dan apa yang dikatakan Scott tadi. Ia mendengarkanku dengan penuh perhatian, kemudian bilang bahwa apa yang dilakukan ayah buruk sekali tapi tak sepenuhnya di luar karakternya. Kau tahu bagaimana kita singgah di kota dari waktu ke waktu. Melakukan pekerjaan sementara seperti jadi pelayan dan mencuci mobil, kan? Yang tak kau ketahui adalah ayahmu selalu mengacau dan dipecat beberapa hari setelah dia mulai bekerja. Jadi kami memutuskan dia akan menjagamu sementara aku yang bekerja. Aku tak menyadari betapa beratnya ibu selalu bekerja sementara aku dan ayah hanya bersenang-senang. Lalu aku bertanya kenapa ibu memilih kehidupan seperti ini. Saat ibu bertemu dengan ayah, ibu bekerja penuh waktu. Sementara ayahmu menganut paham, dunia adalah buku dan bepergian membuatmu menjadi pendongeng. Tentu itu terdengar memukau. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku dan membebaskan diri dengan trailer yang kami beli. Tapi kenapa ibu putuskan untuk menetap setelah sekian lamanya? Setelah ada kamu, ibu sadar bahwa kehidupan kita yang mengembara bukanlah lingkungan yang baik untuk anak-anak. Aku khawatir kau akan mengalami kesulitan saat kau beranjak dewasa, terutama karena ayahmu tak membantu dan selalu menjadi contoh buruk untukmu. Lagi pula homeschooling itu sulit, kami bukanlah guru. Kau pantas untuk tumbuh besar di rumah yang stabil, punya teman sebaya, dan menjalin hubungan erat dengan mereka. Aku punya kalian berdua, dan orang yang kita temui dari seluruh penjuru negeri. Itu belum cukup sayang, kurasa aku sebaiknya memberimu kehidupan yang normal sementara kamu masih muda. Kau akan lebih siap untuk membuat keputusan sendiri saat dewasa nanti. Tak adil untukmu, karena bukan kau yang memilih kehidupan itu, tapi kami. Kebencian yang kumiliki terhadap ibu mencair, dan tergantikan oleh rasa syukur mendalam atas semua yang telah ia korbankan. Aku tak pandai berkata-kata, jadi ku sampaikan itu sebisaku. Apa ibu merindukan kehidupan lama ibu? Ya, tentu. Tapi untuk sekarang, kau adalah prioritas utamaku. Setelah rasa sakit itu pergi, tiba waktunya untuk pulih. Aku berusaha fokus pada pelajaranku dan memahami aturan. Ibuku bahkan membantuku memilih pakaian yang pantas untuk bersekolah, tapi masih terkesan diriku. Aku berusaha menikmati film yang sama seperti anak-anak lainnya dan belajar memainkan lagu kesukaan mereka dengan gitarku. Segera, mereka jadi teman-teman baruku. Aku pun lanjut jadi akrab dengan Scott. Teman sekaligus rekan seperjuanganku sejak awal. Aku dan ibu setuju kami tak meninggalkan kecintaan kami akan bepergian. Dan ia janji merencanakan beberapa trip perjalanan besar setiap tahun mulai dari musim panas ini. Aku tak sabar menunggu untuk trip kami ke air terjun Niagara dengan Bu Foster dan Scott. Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku.
Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hei, Clover di sini, orang yang baru saja ketakutan setengah mati. Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe. Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis. Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat. Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover, Hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara, setelah gugatan selesai kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku. Dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk meraih boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan. Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Ew, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir.
Aku tak tahu kau kerja di sini. Ya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tongkat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat. Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jody. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala. Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar. Dan juga bertanya-tanya bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya. Perjalanan berakhir, dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir. Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh. Tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang memperdulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku, dia akan paham. Percy, aku tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita, properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan, dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang. Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami, tapi disinilah dia, memadu kasih denganmu.
Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi. Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal. Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi. Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengelak kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi, sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah, dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku. Dan kalian tak berpikir 2 kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak, dan Bu Howard. Saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa dia keliru telah membawa orang tuaku ke pengadilan. Karena dia memikul tanggung jawab penuh dalam memperbaiki kesalahannya. Termasuk membersihkan reputasi kami dan memberi kompensasi kami secara finansial. Setelah semuanya beres, kami memulai hidup baru di sini. Orang tuaku membeli rumah, mendanai rumah sakit ini untuk membantu sesama, sementara aku melanjutkan mimpiku untuk menjadi dokter. Harvard, aku datang. Ups, aku hampir lupa. Tentu saja aku dan Percy menjalin hubungan. Kalian tak menyangka kami melalui itu semua dan aku tak pernah mengakui perasaanku, ya kan? Aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang, kudapatkan akhir yang bahagia.